Saya Gimana kira ada Pak Niar? di kitab-kitab hadis yang besar. Pak, kalau kitab hadis kecil itu mau dibuang ya Pak? Enggak gitu. Persepsi sampean tentang kitab besar, kitab kecil itu apa Pak? Riwayatnya itu jarang didengar. Nanti kita akan proporsional dalam mendudukkan sesuatu. Kalau kita nggak ngerti takrifnya, ya rancu Pak. Coba. Ya, sampai tawasul itu kan perantara ya. Menjadikan sesuatu perantara. Ya. Seperti itu. Terus? Jadi ada perantara yang diperbolehkan, ada perantara yang tidak diperbolehkan. Sepengetahuan saya begitu. Sampean dapat dari mana Pak? Ya dari ceramah-ceramah. Oh, jadi tidak kuat ya dalil sampean ya? Sampean berkata seperti itu, dalil sudah kuat atau belum Pak? Ya tawasul itu kan perantara kan? Enggak, iya, sampean mengatakan, saya tanya sampean dapat dari mana? Dari ceramah-ceramah. Apakah ini kuat atau tidak menurut sampean? Dalil seperti ini. Menurut saya kuat. Ya, kalau kuat hadirkan lafadznya Pak. Lafaznya enggak tahu saya. Oke, siapa yang ceramah Pak? Siapa yang ceramah Pak? Enggak, langsung kontennya aja. Enggak, nama yang ceramah dulu, nanti kita bedah Pak. Nama yang ceramah dulu. Semua baik aswaja maupun yang tertuduh Wahabi. Sampean fitnah ini Pak. Ini enggak adil ini. Sampean Yang bukan namanya- aswaja. Kalau aswaja tidak ada yang ngomong seperti itu Pak. Yang namanya tawasul itu perantara, tapi ada perantara. Iya. Dan Sampean ada yang itu tidak kalau dibolehkan. ngomong, sampean duduk di porsi sampean, jangan ngutip-ngutip aswaja, karena sampean tidak tahu tentang aswaja, kan gitu ya. Jadi coba bagaimana? Yang sebenarnya bagaimana tawasul itu? Ya silakan nih, dijelaskan nih. Jadi begini Pak ya. Bagaimana para ulama itu mentakrif terkait tawasul ya. Di dalam kitab Syarah Al-Qawim situ dijelaskan begini. Takrif dari tawasul ya. Tawasul itu adalah tolabu khusuli manfaatin awing difa'i madurutin minallah bidikris minabiyin awwaliyin ikroman lil mutawassal bih. Itu takrif dari tawasul. Tawasul itu apa toh? Tawasul itu adalah kita ini memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, baik permintaan itu adalah dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memohonnya kepada Allah dengan cara menyebut nama nabi atau wali, ikroman lil mutawassal bih, karena sebagai bentuk memuliakan dari apa yang dijadikan tawasul itu. Nah, itu pengertian tawasul ya. Tawasul itu adalah kita berdoa kepada Allah. Di dalam doa itu kita menyebutkan sesuatu yang kita jadikan tawasul. Semisal nabi, ya kita menyebut nabi. Semisal wali, ya kita menyebut nama wali itu. Memohonnya apa? Tetap pada Allah. Memohonnya tetap pada Allah. Saya contohkan. Semisal yang sering, yang familiar kita dengar ya, ini biasanya diamalkan oleh orang-orang Muslim di Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madho. Nah itu tawasul Pak. Kita memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, ya kabulkanlah atau berikanlah tujuan-tujuanku dan ampunilah dosaku dengan jahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya Allah, dengan jahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampunilah dosa-dosaku dan kemudian kabulkanlah apa yang menjadi hajatku. Nah itu namanya tawasul. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu memohonnya kepada Allah dengan kita menyebut. Jadi kita tidak memohon kepada Nabi untuk mendoakan, tidak. Tetapi Nabi ini disebut di dalam doa itu. Nah, salah nggak kalau saya bilang tawasul itu adalah perantara? Ya
Kalau tawasul perantara itu nama itu kan makna lugot, Pak. Itu makna lugot. Itulah yang saya maksud. Nah, dalam istilah itu kan ada makna. Dalam satu penyebutan itu kan ada makna istilah. Jadi begini, Pak. Setiap yang kita ucapkan atau istilah yang kita ucapkan itu kan mempunyai dua sisi makna. Satu makna lugotan, kedua makna istilahan atau makna syar'an. Nah, tawasul kalau secara lugot ya perantara artinya, tetapi secara istilah itu punya makna sendiri. Sama kayak Islam. Islam ini secara bahasa maknanya apa? Ya berserah diri. Tetapi secara istilah itu adalah memeluk satu agama tertentu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan oleh Allah, dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, itu makna istilahnya. Tetapi kalau makna lugatnya, makna bahasanya, ya pokoknya pasrah itu Islam. Tetapi apakah pasrah itu, orang yang pasrah itu mesti beragama Islam? Ya belum tentu. Itu makna lugat. Nah, sama dengan tawasul. Tawasul itu ada makna istilah, ada makna lugat. Nah, istilah itu yang kita jadikan patokan. Sebenarnya secara istilah itu apa sih maknanya tawasul itu? Kan begitu. Nah, kadang Wahabi, karena jadi begini, kesalahan dari Wahabi ini sering dia ini salah dalam merumuskan sesuatu itu karena tidak punya pakem makna, tidak punya takrif, pakem takrif yang jelas. Takrifnya nggak jelas dia. Ya. Jadi sehingga terus beda-beda antara Wahabi dan yang satu ini tanakut, beda-beda. Ada yang mengatakan tawasul itu adalah kita ini mendatangi satu orang kemudian memohon kepada orang itu untuk didoakan. Ada yang kayak begitu. Ada yang kemudian perantara tadi. Kemudian dan lain sebagainya. Karena apa? Ya tidak punya pakem takrif yang jelas. Nah, kalau aswaja itu jelas pakemnya. Bahwa tawasul itu ya seperti itu. Semua kiai-kiai aswaja atau ulama-ulama aswaja kalau ditanya itu tawasul itu ya pengertiannya seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, kemudian di tengah-tengah doa itu kita menyebut nama dari apa yang kita jadikan media tawasul itu. Oke. Jadi media, Ustaz ya. Ini nama Pak Niat, ini Pak. Iya. Jadi begini, di bawah ini ada akun Abu Sifa, katanya Pak turun Pak nanti terkena subhat. Yang ingin saya jelaskan begini, kita di sini tidak menebar subhat. Kami terbuka untuk dialog sampai membuka kitab, bahkan hadis dan Qur'annya sekali. Jadi kalau perkara seperti ini kita terbuka membawa Qur'an dan hadis dan syarah ulama sekali, kok dikatakan subhat? Terus yang betul yang seperti apa? Apakah orang yang hanya mendengar ceramah di radio itu terus bisa mempunyai landasan yang kuat, sedangkan dia tidak melihat kitab aslinya, sedangkan kami membawakan kitab aslinya. Nah, terus saya tanya lagi kepada Pak Niar tadi, kalau ini dituduh sebagai subhat ya Pak Abu Sifa. Saya tanya Pak Niar sampean dapat pentafsilan tawasul ini dari mana? Dari ceramah. Ini kan tidak bisa dijadikan dalil, Pak. Inilah ngerinya Wahabi. Kita ajak diskusi elok-elok, dia kata kami menebar subhat. Mereka membuka roh, membuat fitnah, kita mau minta naik nggak dinaikin. Nah, ini bukan dari firqah yang benar itu kelakuan seperti itu. Kalau antum berasa benar, maka naik, berikanlah hujahmu. Nah, gitu Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Nah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin gabung. Iya. Nah, silakan Pak Niar dulu. Nah, tawasul ini kan kita simpulkanlah suatu ibadah gitu ya, Kiai ya. Ya. Berarti kita harus ada rujukan, berarti tawasul yang benar pasti ada juga tawasul yang salah begitu. Ya. Apa semua tawasul itu benar apa gimana? Ya saya nggak tahu ya tawasul yang salah itu kayak apa, saya nggak tahu. Yang pasti bahwa
kita hanya diajarkan tawasul yang benar berdasarkan dalil-dalil yang cukup kuat. Tawasul yang benar dalilnya seperti apa, Kiai? Ini kalau dibagi dalil sampai taslim nggak Pak? Atau besok masih mau ngeyel lagi? Coba ini saya bertanya dulu. Jangan. Ya pasti ditampung lah. Kalau dalil yang sahih pasti kita ambil. Nggak ada yang susah kalau dalilnya sahih. Begini Pak. Dalilnya benar Pak, nanti digiring ikut hawa nafsu. Jadi jangan taslim. Ini masalah kebenaran gini Pak ya. Di ceramahnya Badrus Salam itu ya, bangkit dari sujud itu menggunakan kepal. Dia kata hadisnya sahih Pak. Padahal itu hadisnya palsu Pak. Hadisnya palsu. Lah ini sampean percaya bulat-bulat. Lah ini kalau Kiai mau sudah ketemu dalilnya silakan ya. Oke. Jadi begini Pak, sekali lagi tawasul itu kan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi ya, satu ada tawasul dengan asma Allah ya, yang kedua ada tawasul dengan amal kebaikan, yang ketiga ada tawasul dengan para nabi, terus yang keempat ada tawasul dengan orang-orang soleh ya. Jadi kalau kita menelusuri dalil-dalil yang ada, itu ada 4 macam ini. Dengan asma Allah, dengan amal kebaikan, kemudian dengan para nabi, yang terakhir adalah dengan orang-orang solih. Nah ini semuanya ada hadisnya Pak. Semuanya ada hadisnya. Dengan amal kebaikan nggak ada perdebatan kayaknya Ustadz. Kiai. Ya terus. Dengan asma dan sifat juga nggak ada perdebatan. Oke. Nah yang beda ini tawasul dengan orang soleh yang meninggal Ustadz Kiai. Oke. Itu Ya, tanya yang mendebatkan siapa dulu ya? Saya tanya yang mendebatkan siapa dulu. Ya. Perdebatan antara siapa dan siapa Pak? Tawasul dengan orang yang meninggal itu terjadi perdebatan. Iya dengan Aswaja dan yang tertuduh Wahabi ini. Oh berarti Wahabi munculnya tahun kapan Pak? Enggak, Wahabi munculnya tahun kapan Pak? Kok arahnya ke situ? Lebih awal. Iya karena begini Pak, tawasul ini kan sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika sampean mengatakan yang membantah adalah Wahabi, Wahabi muncul tahun berapa? Sehingga Wahabi itulah yang ditanyakan. Tawasul Wahabi di zaman Nabi itu seperti apa? Kan tadi sudah dibacakan Pak, sudah dijelaskan. Ada tidak tawasul di zaman Nabi yang berkaitan dengan orang meninggal? Kalau ada mau taslim nggak? Kalau ada mau taslim nggak? Yang nggak ada masalah kalau dalilnya sahih ya pasti kita terima, nggak ada alasan. Masya Allah. Tapi kan kita nggak tahu dalilnya sahih apa enggak, saya juga nggak tahu. Iya, kalau tahu nanti taslim ya. Monggo ya. Coba gini dulu ya. Ini permasalahan ini perlu didudukkan ya, dengan proporsional sehingga kita ini menyikapinya dengan adil ya. Tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa ada khilaf mengenai tawasul, yaitu antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Maka tadi ditanya, sejak kapan terjadi khilaf itu? Sejak lahirnya Wahabi. Berarti perkhilafan tawasul ini sebenarnya terjadi sejak sekitar 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ini nggak ada khilaf. Ulama sepakat semua mengenai tawasul dengan orang yang sudah meninggal ini, nggak ada khilaf, semua membolehkan. Nah ujuk-ujuk di tahun 1300 atau 1200 Hijriah tiba-tiba ada yang berpendapat beda, yang menyelisih ulama. Jatuhnya bernarasi kalau begitu Kiai. Yang diminta makanya tadi kan saya tanya Pak begini loh. Makanya tadi kan ditanya. Kiai, mohon maaf Pak Kiai, boleh ikut bicara sedikit? Sebentar Pak. Kita dudukkan dalil dulu Pak ya. Kita dudukkan perkara nanti dulu. pasti akan dikasih Pak. Dikasih. Tadi kan ini mau mendudukkan perkara dulu. Ya, silakan. Ya, tadi kan sudah ditanya. Sampean kan mengatakan bahwa ada khilaf
Kita tanya, loh, oh ada hilaf, hilaf antara siapa dan siapa? Kita tanya begitu, yaitu antara Wahabi dan Aswaja. Oh berarti, lah kapan Wahabi lahir? Wahabi lahir itu masih sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Berarti sebelum itu nggak ada khilaf. Kan begitu kesimpulannya. Oh tidak begitu, khilafnya sudah dari ulama salaf. Ya monggo silakan siapa yang ulama salaf berpendapat bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu gak boleh. Siapa? Ulama salaf atau ulama kholaf, ya, atau ulama mutaakhirin, siapa yang mengatakan begitu kalau ada? Ya, yang jawaban yang ada sementara itu adalah Wahabi. Tadi kan begitu jenengan ngomongnya Wahabi. Nah berarti kalau Wahabi ya masih kemarin sore hilafnya. Ini Gitu Kiai, loh, Pak. yang tertuduh Wahabi itu merasanya contoh tawasul kepada orang mati itu tidak ada di zaman Nabi. Nah kalau Aswaja menyatakan itu ada, kan tinggal disampaikan dalilnya, tidak Oke. pada tempat yang lain. Oke. Ada Pak satu riwayat Nabi itu ketika mengkuburkan besannya, ya, Asma binti Asad, ya, ibunda Sayyidina Ali. Fatimah binti Asad. Nabi itu Fatimah bertawasul. binti Asad. Lanjut Pak, lanjut dalilnya. Enggak, bukan baca. Asma, saya hanya meluruskan aja Fatimah binti Asad. Oh ya, Fatimah binti Asad, Fatimah binti Asad. Nah, Nabi itu bertawasul, ya. Bagaimana tawasulnya? Bihaqi nabiyika wal ambiyai alladzina min qabli. Dengan haknya nabimu, ya, dan haknya para nabi sebelumku. Itu tawasulnya Nabi. Berarti Nabi itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, yaitu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Nah ini sudah dicontohkan sama Nabi. Nah sejak saat itu juga sampai kemudian di eranya salaf, kemudian di eranya khalaf, nggak ada yang mempermasalahkan, yang ingkar dengan Gak ada tawasulnya yang Nabi. ingkar berarti ikut mengamalkan juga ya. Gak ada yang ingkar berarti ikut mengamalkan. Ya Sampai ini nggak apa-apa. Aswaja Ini Pak, ya, sebentar, Kan sebentar. diamalkan, Ya, kalau pasti diamalkan para sahabat juga dong. Ustadz, saya baru dengar itu riwayat itu ada di kitab apa ya Ustadz? oke. Riwayat hadis itu. Ya, Yang meriwayatkan satu At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan di kitabnya Al-Ausat. Kemudian Al-Hafidh Abu Nu'aim fil Khilyatil Auliya bi isnadi Hasan. Kemudian Al-Hafidh Al-Haythami di dalam kitab Majma' Zawaid, ya. Kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim. Nah itu ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan riwayat itu, hadis itu. ulama salaf yang mensahihkan Itu ulama salaf semua itu. Al-Haythami. Nggak, ya ini ahli hadis ini kan ulama-ulama terdahulu semua ini. Al-Hakim, Ibnu Hibban. Intinya begini loh, riwayat ini adalah riwayat yang meriwayatkan bagaimana Nabi berdoa. Lah Nabi itu siapa? Nabi itu ya sebelum salaf yang membawa agama Islam ini. Ya, Saya gimana kira ada Pak Niar? di kitab-kitab hadis yang besar. Pak, kalau kitab hadis kecil itu mau dibuang ya Pak? Enggak gitu. Persepsi sampean tentang kitab besar, kitab kecil itu apa Pak? Riwayatnya itu jarang didengar. Oh, mungkin sampean kurang ngaji Pak. Ini nggak bisa ini. Coba ya jelaskan Ji, kitab besar dengan kitab kecil itu apa bedanya Ji? Hadis itu Pak, walaupun di kitab sekecil apapun itu ila yaumil qiyamah berlaku Pak. Sampean parah itu Pak. Islam sampean itu seperti apa ya? Kok hanya kitab-kitab besar ya? Padahal orang itu meniti dari jalan yang kecil dulu Pak. Ya, jadi begini Pak ya, kitab itu kan banyak Pak ya. Kitab-kitab hadis itu banyak. Ada Al-Muwatta, ada Musnad Ahmad, ada kitabnya Imam Syafi'i,
dan lain sebagainya. Ada Al-Hakim, ada Imam At-Tabrani, ada Abu Nu'aim, dan lain sebagainya. Ya, ada Imam Suyuti, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu semua orang-orang ahli hadis. Itu semua orang-orang ahli hadis. Yang hadisnya, yang kitabnya itu dikaji oleh ribuan umat muslim mulai dulu sampai hari ini. Mungkin maksud Nggak ada beliau yang- itu Nggak ada semisal begini, nggak ada ulama-ulama dulu itu kalau hadis harus Bukhari saja, yang lainnya Bukhari jangan dipakai. Nggak ada Pak kayak begitu. Saya tidak mengatakan itu, Pak. Nah, makanya lah. maksud beliau itu. Kenapa sampean kok iskal? Kenapa hadisnya di kitab-kitab yang itu berarti kan penghinaan, Pak? Bukan. Maksud beliau itu kan Enggak, ini coba di Para Mas sahabat- Kenong ini bawa referensi aja Pak, biar enak Pak. Di Mas Para Kenong sahabat ini, dahulu itu kan- biar enak. para sahabat dulu itu kan juga pada berdoa. Pasti semuanya berdoa. Nah, maksud beliau itu kenapa tidak datang dengan hadis yang riwayat yang banyak gitu. Kok Riwayat yang satu? nah ini banyak sekali yang meriwayatkan ini. Ini begini Pak ya, manusia itu kan macam-macam warnanya Pak. Ya maksudnya Andi, kalau mau tawasul itu boleh Pak. Sampean jangan ketika tawasul itu boleh, kenapa yang ini tidak tawasul? Tidak seperti itu cara menghukumi Pak. Ketika Coba. yang boleh ya katakan Gini, boleh. Ketika Gini, yang gini, tidak boleh gini. ya katakan. Gimana? Coba Itu saya kan tanya soal gini. dunia kalau Ini kan perkara gini, boleh. ini kan paradok ya, falasi lah, ini falasi. Begini, coba sebutkan Anda percaya nggak kalau puasa Senin Kemis itu disunahkan? Iya, Percaya. Imam Syafi'i melakukan nggak? Imam Ahmad melakukan nggak? Imam Nawawi melakukan nggak? Imam Ibnu Hajar melakukan nggak? Ayo, coba datangkan riwayatnya bahwa Imam itu melakukan puasa Senin Kemis. Jangan-jangan nggak melakukan. Sama Kita Pak. kan bicaranya dalil bukan Nah, praktek. iya, saya bicara dalil dari tadi. Saya bicara dalil. Kemudian Anda bertanya, imam-imam melakukan nggak? Bukan, saya nggak bilang imam tadi, saya bilang para sahabat. Loh lah Para iya. sahabat kan Coba pada gini. berdoa. Coba Sayyidina Umar puasa Senin Kemis nggak? Sayyidina Abu Bakar puasa Senin Kemis nggak? Sayyidina Abbas puasa Senin pastilah. Kemis nggak? Ya pastilah. Coba Datangkan riwayatnya. mana datanya? Coba riwayatnya. Bahwa Sayyidina Umar puasa Senin Kemis. Coba datangkan kepada saya. Mana datanya? Dari mana Anda tahu Sayyidina Umar puasa Senin Kemis? Jadi aduh. Jawab aja, Ini kan Pak. falasi. Kalau sedetik Falasi dari Wahabi. Ya, falasi dari Wahabi itu ya kayak begitu itu. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang di situ itu hanya untuk mengkaburkan hukum. Untuk mengkacaukan pikirannya orang-orang awam. Itulah gobloknya Wahabi. Ya. Padahal kalau mau ditanya, banyak, Pak. Ya. Banyak. Coba Sayyidina Umar ditanya. Wahabi double. Pak santai Pak Makat jangan gitu Pak. Jadi begini Bapak, ketika di situ ada ulama diam, tidak ada bantahan, itu artinya legal Pak. Artinya legal dan sah itu Pak Niar. Oke, Jadi oke. jangan seperti itu cara berhukum. Ini kan soal agama Pak ya. Kita itu mau bertawasul artinya boleh, tidak bertawasul juga boleh, nggak apa-apa Pak. Ketika ada Saya belum paham dalil. kalau narasinya boleh tidak boleh itu gimana kalau perkara ibadah? Maksudnya karena kan sudah ada dalil Pak. Bapak menolak dalil itu Pak. Yang saya tahu boleh itu hanya dipakai untuk urusan dunia. Kok ibadah ada Ya sampean punya seperti itu tuh referensi sampean apa Pak? Bisa sampean datangkan referensi. Boleh itu saya tahu hanya untuk dunia. Itu sampean bisa ngomong gitu itu dari mana Pak? Artinya kan sampean itu membuat hukum-hukum sendiri yang dicipta oleh ustadz-ustadz sampean yang diceramah-ceramah tadi tanpa ada landasan dari ulama-ulama salaf Pak. Bahkan dari dalil pun tidak ada. Nah, landasannya ibadah itu dikatakan boleh itu gimana maksudnya? Ibadah dikatakan boleh. Al-aslu fil ibadati ibahun. Sekarang gini, sampean itu Pak mengatakan seperti itu, sampean datangkan dari mana? Nanti kita sama-sama cari ya, sama-sama cari datangkan data ya.
contoh ibadah yang dikatakan Enggak, boleh. sampean datangkan dulu yang mengatakan seperti sampean katakan itu, sampean dapatnya dari mana? Nah kan sampai yang duluan bilang tadi ibadah itu boleh. Lah terus sampean bantah itu, sampean datangnya dari mana itu bantahan itu? Nah sampean dasarnya sendiri mengatakan boleh itu gimana? Kalau saya datangkan nanti sampean datangkan juga ya. Ya itulah yang mau dibahas. Oke, kayak gini ya. Nih. Coba gini, coba ditanyai sekali lagi. Saya datangkan hadis dulu nih. Ya. Ma akhalallahu fi kitabi fa huwa halalun wa ma harama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Afwun artinya mubah Bapak, ya. Artinya dimaafkan, artinya boleh. Lah sekarang bantahan Bapak itu dasarnya apa coba? Contohnya apa? Ibadah yang boleh itu contohnya apa? Izin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Jadi itu maksudnya. Semoga saja paham. Sampean orang Indonesia tapi Ustaz ya. Mohon maaf, ini tanya dulu. Takut saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia ternyata tidak paham. Jadi begini, Pak Niar. Di dalam kasus yang tadi bukan menghukumi ibadahnya, bukan. Mau mengerjakan monggo, tidak mau mengerjakan monggo. Mau mengerjakan ya boleh. Artinya apa? Tidak. Iya, ya sebentar dulu, nanti salah paham lagi. Nah, jadi maksud beliau mau mengerjakan tawasul itu boleh, mau mengerjakan mau tidak mengerjakan, misalkan tidak mau mengerjakan ya boleh. Ini antara fi'lu mengerjakan dan tidaknya. Sama halnya dengan sholat sunnah Bapak. Kita mau melaksanakan sholat sunnah, Iya. itu boleh, tidak mau mengerjakan itu boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap hukumnya sunnah. Apanya? Hukumnya kan sunnah. Iya Pak. Boleh tidak untuk tidak melaksanakan? Iya boleh. Boleh tidak kalau Bukan mengerjakan? terkait hukum, bukan terkait hukum. Loh, kata-kata boleh itu bukan hukum. Saya aja mudeng loh dengarnya. Saya satu kali aja paham. Mubah. Sadar. Oh, oke. Akan Meskipun gini Pak, meskipun dia mengatakan mengerjakan boleh, tidak mengerjakan itu gak apa-apa, bukan berarti dia mengubah status kesunahannya. Tetap sunnah itu Pak, perkara sholat sunnah itu gak mengerjakan monggo, mengerjakan monggo, tetap statusnya sunnah gitu. Ya, tawasul berarti hukumnya sunnah juga berarti kan? Iya, mengerjakan iya, gak mengerjakan gak apa-apa. Seperti itu, simpel. Iya, iya, yang saya maksud kan masalah hukumnya. Ya tetap Iya makanya hukumnya sunnah. gak mengerjakan. Iya. Terus apa yang mau diitukan Pak? Meskipun dia bagi dua soalan, mengerjakan monggo, gak mengerjakan monggo, bukan berarti dia merubah statusnya Pak, tetap sunnah lah, seperti itu. Ya kan yang dibahas tadi masalah hukumnya, bukan masalah mau mengerjakannya atau tidak. Jadi pandangan jenengan siapa ini yang Oke, paling coba saya atas? simpulkan Pak ya, saya simpulkan. Jadi begini Pak. Tadi bahwa dan ini sudah menjadi rahasia umum ya, memang Ustadz-ustadz Wahabi itu mengatakan nggak boleh bertawasul dengan orang yang meninggal, bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai syirik, bahwa salah satu bentuk kemusyrikan itu adalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah tadi sudah saya contohkan, Nabi sendiri loh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, yaitu nabi-nabi sebelumnya. Apakah Nabi itu melakukan kesyirikan karena bertawasul dengan orang yang sudah meninggal? Apakah kita berani menuduh Nabi itu berbuat syirik? Ini belum saya sepilkan atau saya datangkan contoh-contoh bagaimana ulama-ulama salaf juga bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, maka
Maka begini Pak, artinya apa? Artinya bahwa yang melandasi bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu syirik apa? Padahal Nabi sendiri juga mencontohkan. Sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi itu berarti boleh. Tidak ada alasan sedikit pun bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu bentuk dari sebuah kesesatan atau bahkan kesyirikan. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW itu mengerjakan. Memang siapa yang mensyirikan tawasul seperti Allahumma inni atawassul ilaika bijahi nabika atau bihaqqi nabika, itu siapa yang mensyirikan tawasul seperti itu? Banyak. Kan begini. Ya, kan begini. Mereka kan mengatakan bahwa tawasul itu, mereka kan langsung menghantam Aswajani bahwa tawasul itu tidak boleh dengan orang yang sudah meninggal. Harus kepada orang, artinya boleh kepada orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal gak boleh, tapi kalau orang yang masih hidup boleh. Nah, kesimpulan seperti ini berarti kan menganggap sesat orang yang bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Secara umum, mereka itu secara umum nggak ada perincian, nggak ada. Kalau begini boleh, kalau begitu nggak boleh, nggak. Pokoknya mereka mengatakan tawasul kepada orang yang meninggal itu adalah kesyirikan atau kesesatan. Kalau mau tawasul kepada orang yang hidup boleh, tanpa memerinci bagaimana tawasulnya. Nah, maka saya katakan bahwa dulu Nabi itu pernah bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Host mengatakan itu orang sesat, mengatakan itu orang tawasul itu syirik, itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya mengatakan sesat tidak sepaham itu biasa. Kalau sampai mengatakan syirik itu Oke. beda lagi. Sebenarnya ada yang urgent, iya ada yang urgent Ji. Akun Gus Tuan, silahkan naik dulu Gus Tuan. Ada yang ingin saya klarifikasi dari sampean. Akun Gus Tuan, silahkan naik dulu. Biar enak nanti ngomongnya. Iya. Iya, terus sih. Oke. Nah, di dalam kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid, ya, Muhammad Basamil itu mengatakan bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab itu lebih bagus imannya, lebih murni tauhidnya daripada orang-orang yang bertawasul dengan para nabi. Bahasanya pokoknya bertawasul dengan para nabi daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi masih bertawasul dengan para nabi. Nah, kalau melihat dari penjelasan-penjelasan yang lain dari ustaz yang lain, yang menjadi permasalahannya di situ adalah bertawasul dengan orang yang sudah meninggal itu dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal wa Abu Lahab. Hanya gara-gara tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Contohnya apa? Di situ disebutkan dengan para nabi. Padahal nabi dulu juga bertawasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu kalau yang mengatakan syirik. Kalau yang mengatakan sesat ya banyak dari ceramah-ceramah Ustadz Wahabi itu. Toh mau dikatakan sesat, mau dikatakan syirik, masa antum berani mensesatkan Kanjeng Nabi? Wah, Kanjeng Nabi tawasul dengan orang yang sudah meninggal berarti sesat. Naudzubillah min dzalik kan kalau kayak begitu. Mau menyesatkan Sudah ya. Iya. Sudah cukup ya. Saya ini begini. Kemarin ini kan Gus Tuah ini kan yang tanya bagaimana pendapat jenengan tentang Ibnu Syihab yang mengkafir-kafirkan para sahabat. Itu kan kita sudah jawab ya, sudah clear ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kemarin kan jawaban saya kita kan begini, ketika beliau bertanya bagaimana pendapat sampean tentang Ibnu Syihab, karena itu Syiah apakah sesat atau tidak, lalu saya jawab, jawaban saya itu begini, antara Syiah dan Wahabi itu 11-12. Itu saya kutip dari makalah Imam Ashawi, Al-Wahabiyatu wa Syi'atu kajubalatil ba'iril al-maktu'i nisfaini. Syiah dan Wahabi itu bagikan kotoran tai unta yang dibelah dua. Nah,
Terus kemarin kan kita sudah berujah dengan Syiahnya ya. Nah, terus kemudian kita juga sudah memaparkan kesamaannya dengan Wahabi. Lah ternyata Gus Tuah ini Wahabi. Artinya kemarin yang membuat pertama kekisruhan kan seperti itu. Lah sekarang saya mau tanya Gus Tuah, ketika saya sudah memaparkan kesesatan Wahabi, apakah masih bertahan dengan Wahabi Gus Tuah? Wahabi itu loh mengkafir-kafirkan para ulama-ulama itu loh. Sama dengan Syiah. Tadi siang itu saya mendengar di roomnya Kopral Wahabi, itu beliau mengatakan Imam Haromen itu merusak tauhid uluhiyah karena membolehkan tawasul kepada orang mati, termasuk Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Suyuti dan sebagainya itu disebut. Ini sama dengan Syiah, Pak. Silakan uji antum, saya tunggu Gus Tuah. Yang Monggo dibuka. ini saya kan? Iya. Oh, kalau saya bukan Wahabi, Pak. Oh, bukan Wahabi. Saya secara warga, saya warga NU. Iya betul. Tapi saya tidak masuk ke ormas, enggak. Tapi warga-warga NU. Saya masih kok maulid tahlilan masih. Oh masih. Tapi kalau tauhidnya Pak? Tauhid saya kok dari guru-guru tuh Asy'ari, Al-Maturidi. Oh ya, saya kira sampai ngetes sengaja kemarin menimbulkan perpecahan. Makanya saya ingin tanggung jawab Itu sampean. memang jelas saya memang bertanya dengan murni, karena dari guru-guru saya itu yang saya tahu Abu Hurairah itu orang mulia, Abu Musa Al-Asy'ari itu orang mulia, Umar bin Khattab itu termasuk salah satu khulafaur rasyidin yang dibenarkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan beliau juga termasuk mertua Nabi, termasuk 10 dari orang yang dijamin surga. Jadi bagi saya itu dengar-dengar seperti itu kayaknya mengganggu kepikiran saya begitu. Makanya saya bertanya dengan hati yang murni. Oh siap. Berarti bukan dari tauhid 3 ya? Kalau Trinitas ya enggak lah, saya kan apalagi Bukan saya Trinitas, tauhid 3 uluhiyah, rububiyah, asma. iya betul, tapi kan anggapan saya Trinitas itu. Siap. Iya, enggak, bukan saya bukan dari mereka, bukan. Saya asli produk NU. Siap. Jadi clear ya, tidak ada salah paham antara kita ya. Ya, ini maaf nih saya mau nambah ini untuk Pak Niar. Kalau masalah tawasul Pak Niar, coba buka tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 64 itu kalau tidak salah kisah Al-Qutbi. Siap. Kalau bagi Paniar ya. untuk Pak Niar, coba Pak Niar nanti cek saja di tafsir al Ibnu Katsir riwayat Al-Utbi, kalau nggak salah itu surah An-Nisa ayat 64. Iya, redaksinya gimana? Kalau data sih saya tak ada, tapi saya tahu kalau nggak salah itu ada itu. Mungkin Sebenarnya gini Pak Niar. Sampean itu sudah dibacakan satu hadis, itu sudah cukup. Kalau sampean tolak hadis Pak, terbelah langit Pak. Sudah ada satu hadis, sampean masih mencari-cari lagi. Apa yang sampean cari dengan agama ini Pak? Enggak, beliau kan menyampaikan Saya rasa sudah cukup kalau referensi sampean lain. sekarang ini sampean bedah. Kenapa kok hati sampean sebegitu kerasnya? Coba beritahu Jadi saya. kan beliau yang menyampaikan ada referensi lain. Saya kan Iya. cuma bertanya isinya. Nah, terus apa. sampean bisa taslim nggak dengan apa yang disampaikan hostnya tadi Pak? Kalau dalilnya sahih pasti saya ikut. Oh. Enggak ada cerita tuh enggak ikut. Kalau Aina Allah itu sahih nggak Pak? Pak, yang Gimana? di kitab-kitab sampean itu tentang Aina Allah itu sahih nggak Pak? Enggak tahu. Hadis saya tentang enggak Aina ikut. Allah sama itu sahih nggak Pak? Sahih itu Pak. Sampean bawakan riwayatnya sahihnya di mana Pak? Nah, coba Karena ada di Sahihain, di Muslim, di kitab-kitab kabar seperti itu. Monggo Kang Nawawi, kalau mau ngomong Kang Nawawi. Saya tanya yang Pak, lainnya coba. dulu.
Ya. Di Monggo, kitabnya Muhammad di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ya. Kitabnya At-Tauhid. Ya, judul kitabnya At-Tauhid. Di situ isinya itu memuat beberapa hadis. Sampean yakin nggak semua hadis yang ada di kitab itu sahih semua? Ada hadis yang doif yang dia bawa. Ada hadis yang doif, ya. Kok katanya Wahabi nggak mau hadis doif? Kok Muhammad bin pendiri Wahabi kok pakai hadis doif? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat, maksudnya gimana? Di syarat-syarat harus terpenuhi gitu. Nah, pertanyaan saya begini, katanya Wahabi itu nggak doyan sama hadis doif. Mereka kan anti sekali hadis doif. Nah, pendiri Wahabi, panutan kalian Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu pakai hadis doif. Bahkan itu di kitab Tauhid, di kitab Akidah. Kan ngeri sekali, Pak. Kitab Akidah ini memuat hadis-hadis doif. Nah, gimana dengan jargon kalian nggak mau hadis doif? Kok pemimpin sampean itu pakai hadis doif? Pak, jelaskan saya. Anjir, kata pengorok itu Bukan tidur ya. kasih mute lah. Coba, gimana itu? Di kitab atau kitab Tauhid siapa? Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya. Di kitab akidahnya itu ada beberapa hadis doif seperti itu. Nah, terus Terus pertanyaannya, kenapa katanya dia kalian membawakan itu kan hadis doif? paling anti sama hadis doif. Katanya paling anti sama hadis doif. Nah, kenapa kitab akidahnya Wahabi itu kok memuat hadis doif? Kok berdalil dengan hadis doif? Kenapa kok berdalil dengan hadis doif? Katanya anti hadis doif. Bahkan yang memakai itu adalah dedengkot kalian. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Buset. Gini Pak, hadis doif itu tetap hadis Pak, gitu. Untuk mengamalkannya ada beberapa syarat harus terpenuhi Pak, seperti itu. Ya. Berarti nggak semua hadis doif Paling itu. yang salaf itu paling anti. Berarti nggak semua hadis doif ditolak ya? Berarti nggak semua hadis doif ditolak ya? Enggak. Iya, coba Berarti gini ya. Yai Nawawi ngomong dulu. Silakan. Coba cek. Ya, coba begini ya. Di Saudi. Berarti jangan Ada berarti orang kata-kata menolak berarti hadis kata-kata doif begini. secara mutlak. Oke, coba sebentar. Berarti kata-kata kalau soheh kami pakai, kalau nggak soheh nggak kami pakai, itu salah ya berarti ya? Maaf Pak, sinyal saya tadi hilang. Kenapa boleh diulangi lagi? Oke. Kan Wahabi ini sering ngomong begini, kalau hadisnya soheh ya saya pakai, saya ikuti. Kalau nggak soheh ya nggak. Itu berarti keliru kayak kata-kata kayak begitu. Dalam bab apa dulu? Kalau dalam Ya, dalam bab- akidah ya Ini kan bicara umum Pak ya. Kok Oke. begini ya? seperti itu. Oke, saya bentar. Dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal akidah ya enggak, sama blunder Pak. Sama blunder ngomong kayak begitu. Muhammad bin Abdul Wahab itu memakai hadis doif itu di kitab akidah. Parah itu malahan. Parah, kalau kita aja nggak mau Pak hadis doif di kitab akidah. Kalau fikih masih oke lah kita pakai. Semisal amaliyah, kemudian furu itu masih kita pakai. Kalau dalam akidah kita nggak mau pakai hadis doif. Nah, dedengkot Wahabi bahas akidah, dalilnya itu hadis doif. Yang mereka itu paling tinggi, paling teriak kenceng itu nggak mau hadis doif. Kalau teriak itu paling kenceng, nggak mau hadis doif. Di akidah, dedengkot kalian Muhammad bin Abdul Wahab itu pakai hadis doif dalam berdalil mengenai pembahasan akidah. Iya, hadis doib yang mana? Ya, yang dimaksud. Oh begitu. Tadi bawa data ya Kang Nawawi. Coba Kang Nawawi coba ya. Coba Nawawi. Saya mau cuma bacakan apa namanya nukilan dari Syekh Imam Ibnu Katsir ya dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu.
Jadi kan tadi menuntut ada tawasul. Kalau misalkan sahih saya terima. Ini ada sahih nyata ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi ada orang zamannya Qisatul Utbi fit tawasul kan ya. Berawal dari ayat ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima. Itu kan ada kisah siapa namanya? Al-Utbi kuntu jalisan inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a a'rabiyun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi suatu saat Al-Utbi itu sedang duduk di sebelah atau di hadapan kuburannya baginda Nabi. Tiba-tiba ada orang Arabi datang menghadap kuburannya Kanjeng Nabi sembari mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Terus sambungannya apa? Sami'tullaha yaqul, saya mendengar firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Itu yang kalau diartikan, andai kata mereka melakukan sebuah kedoliman ya, kemudian datang kepada baginda Nabi, dia meminta ampun, meminta ampun kepada Allah ya, wastaghfarallahumur rasul, dan meminta ampun kepada baginda Nabi agar, maksudnya gini, ini tawasul kan, meminta ampunnya itu tetap diawali Allah tapi melewati perantara baginda Nabi. Kemudian dia berkata, waqad ji'tuka mustaghfiron lidzambi mustasfi'an bika ila rabbi. Saya datang kepadamu Muhammad seraya meminta ampun atas dosaku dan juga meminta syafaat kepada kepadamu untuk menyampaikan kepada Tuhanku, siapa Allah. Ternyata di akhir bab ini dalam Bidayah wa Nihayah itu ini ya. Wadikru kisati rajul alladzi jaa ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi wa qala inna isnadaha sahihun fil bidayah wan nihayah. Itu kan sahih itu. Versinya Imam Ibnu Katsir yang disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Jadi sebetulnya tawasul itu banyak, bukan cuma ini doang sebenarnya. Dalam beberapa hadis itu bukan cuma hadis ini saja. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa bertawasul dengan orang meninggal itu diperbolehkan, bahkan bertawasul dengan orang yang belum diciptakan itu sudah dipraktekkan oleh Nabiullah Adam. Sampun Yai, mungkin itu saja Yai. Gimana Pak Niar? Itu sudah ditampilkan, disepilkan oleh Ustadz Nawawi. Tadi kita apa tadi ya? Itu Pak, kitabnya Ibn Katsir, murid Ibn Taimiyah, Al-Bidayah wa Nihayah Pak. Makanya didengerin Pak. Pak Niar langsung bisa merujuk ke tafsirnya langsung, sama juga ada di tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Tafsir Al-Qur'anul Karim. Ini kan yang saya bacakan tadi itu kan kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karangannya Said Alwi Al-Maliki. Cuma beliau itu merangkum ataupun meringkas dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam beberapa referensi yang lain. Jadi bukan hasil karangan beliau sendiri, dari ulama-ulama terdahulu terkait hadis-hadis yang ada. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah saya nggak punya kitabnya, tapi saya punya PDF-nya dan memang penampilannya ya seperti itu. Jadi Di Ibnu Katsir juga ada. saya paham. Jadi dengan tadi buka kitab Mafahim Yajibu Antusohah itu ya, kitabnya Syekh Al-Maliki itu ya. Dia merujuk, membawakan dalil tawasul itu merujuk kepada kitab Ibn Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, itu seperti itu. Riwayat yang tadi disampaikan itu. Oh. Ya. Di isnadin sahih katanya. Iya, inna isnadaha sahihun. Iya. Kamakol fil bidayah wa nihayah. Beliau itu ketika menyampaikan hadis sahih bukan dari pemikiran beliau sendiri, tapi memang hasil dari riwayat-riwayat terdahulu
Dan memang yang saya ketahui kan dari beberapa sejarah yang ada bahwa As-Said Alwi Al-Maliki ini memang pakar dalam ilmu riwayat hadis. Makanya hampir mayoritas beliau itu kan kitabnya kan menyerang orang-orang yang ya orang-orang Wahabi zaman itu. Oh iya, kitab itu ya Mas Fahmi juga untuk memperbaiki pemahaman yang salah. Ini coba ya, ada ahli hadis nih Ye. Tafadol Ustadz Abdurrahman pencerahannya. Assalamualaikum Mas Atid sekalian. Waalaikumsalam. Bentar, 1 menit saya pakai headset bentar biar suara saya jelas. Sebenarnya yang saya pernah baca di kitabnya Ibn Taimiyah ini, Majmu'ul Fatawa, itu dia membolehkan tawasul ya. Makanya yang para pengikutnya ini yang nggak ngebolehin tuh ikut siapa itu. Ini saya buka bentar. Yang dilarang itu sama Wahabi itu istighosah sebenarnya. Pengikutnya agak-agak ekstrim juga. Tawasul juga masuk di Wahabi. Tawasul istighosah haram. Ini kitabnya bentar. Majmu'ul Fatawa kelihatan ya. Ya. Ibn Taimiyah Harrani nih. Oke. Taqiyuddin siapa itu? Ini. Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Dia ini Syekhul Islam Al-Wahabiyah. Pada jilid ke-3. Halaman 172. Ibn Taimiyah bicara di sini, wa kadzalika mimma yusra'u at-tawassulu bihi fid du'a. Yang disyariatkan itu bertawasul dengan Rasulullah di dalam doa. Kama fil hadis alladzi rawahu at-Tirmidzi. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa sahhahahu dinilai sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi allama syakhsan ayyaqula. Sesungguhnya Nabi mengajarkan seseorang untuk berucap, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika, sampai akhir hadis. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku berwasilah kepadamu dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Oke. Fahadha, paling ujung ini setelah nyebut hadis, fahadha tawassulu bihi hasanun. Tawassul dengan Rasulullah itu amal baik ya. Yang diharamkan apa ini? Diharamkan. Halaman setelahnya 173. Wa amma du'ahu wal istighotha, menyeru Rasulullah, minta kepada Rasulullah, meminta pertolongan itu. Faharamun, haram itu. Wal farqu baina hadzain muttafaq alaihi. Hadzaini muttafaq alaihi bainal muslimin. Perbedaan antara istighosah dengan tawasul itu udah jelas ya. Itu disepakati oleh kaum muslimin. Enggak sama tawasul dengan istighosah, katanya Ibn Taimiyah nih. Wal mutawassilu, orang yang bertawasul itu, innama yad'u Allah, dia itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah tuh. Wa yukhatibuhu wa yatlubu minhu, meminta kepada Allah. La yad'u ghairahu, tidak meminta kepada selain Allah, illa ala sabili istihdari, kecuali cuman sekedar wasilah gitu. Nah, ini buktinya nih. Ini Ibn Taimiyah ini. Kalau ada kalimat Ibn Taimiyah yang bertentangan dengan ini, ya silakan salahkan Ibn Taimiyah sendiri. Berarti perkataannya itu saling bertentangan satu sama lain. Afwan.